Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ikhwani rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan buku Sirah Nabawiyah halaman 313. 5. Perang Uhud. Persiapan Quraisy untuk perang dan menuntut balas. Mekah dibakar oleh bara kebencian yang membuncah. Kebencian terhadap kaum muslimin yang telah mengalahkan Mekah di perang Badar. Sekian banyak pemimpin dan bangsawan Quraisy yang terbunuh saat itu. Orang-orang Quraisy melarang meratapi para korban tersebut dan tidak menebus tawanan dengan terburu-buru. Hal ini dimaksudkan untuk menyembunyikan keresahan dan kegalauan hati mereka supaya tidak diketahui oleh pihak muslimin. Karena jika mereka mencium hal ini, itu akan membuat kaum muslimin berada di atas angin. Setelah perang Badar, kafir Quraisy sudah sepakat untuk melancarkan serangan habis-habisan agar kebencian mereka terobati dan dendam kesumat mereka dapat dihilangkan. Oleh karena itu, mereka melakukan persiapan yang sangat matang untuk menghadapi peperangan sekali lagi. Di antara para pemuka Quraisy yang paling bersemangat melakukan persiapan adalah Ikrimah bin Abu Jahal, Safwan bin Umayyah, Abu Sufyan bin Harb, dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Langkah pertama yang mereka lakukan dalam rangka mempersiapkan pertempuran ini adalah dengan menghimpun kembali sisa-sisa harta dan barang dagangan yang bisa diselamatkan oleh Abu Sufyan dan sisa harta yang sebelumnya menjadi penyebab meletusnya perang Badar. Kepada orang-orang yang memiliki banyak harta, mereka memberikan seruan, "Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah berbuat zalim atas diri kalian. Dia telah membunuh orang-orang terbaik dari kalian. Maka bantulah kami dengan harta-harta kalian untuk memeranginya. Aku yakin bahwa kita bisa menuntut balas." Mereka memenuhi seruan itu hingga terkumpul 1.000 unta dan 1.500 dinar. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Quran Surat Al-Anfal ayat 36. Kemudian mereka membuka pintu dukungan bagi siapapun yang ingin ikut andil untuk memerangi kaum muslimin, baik yang berasal dari Habsyah, Kinanah maupun dari Tihamah. Untuk itu mereka menempuh cara apapun agar bisa membangkitkan semangat memusuhi orang-orang Islam. Bahkan Safwan bin Umayyah membujuk Abu Izzah, seorang penyair ternama, untuk mengumandangkan syair yang isinya menggugah semangat seluruh kabilah agar mau memusuhi kaum muslimin. Padahal Abu Izzah sendiri seorang tawanan pada perang Badar yang dibebaskan oleh Rasulullah tanpa tebusan dengan satu syarat, tidak akan memerangi Rasulullah dan umat Islam dalam bentuk apapun. Wallahu a'lam.